PPG Daljak kategori 2 Universitas Widya Dharma Klaten, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Bakti Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Riani pimpin doa. Siap. Masing-masing. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak berangkat selain Siska? Nihil. Oke, Nihil nggak berangkat ya. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemarin kita sudah selesai bab 1. Kemarin kan kalian habis ulangan toh. Kita masuk ke bab 2 sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, biasanya hukum kan dikaitkan sama gambar berikut, ya kan? Ini ada timbangan, terus ada apa? Ada buku sama palu hakim. Palu ketok, palu hakim. Menurut kalian kenapa hukum selalu dikaitkan dengan gambar tersebut? Menurut kalian kenapa? Kalau timbangan itu, kenapa kok hukum dilambangkan oleh timbangan? Karena timbangan melambangkan keseimbangan hukum, betul. Karena di negara Indonesia itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua warga negara di depan hukum itu sama. Jadi harus seimbang. Apapun yang dilakukan, pelanggaran apapun yang dilakukan ya akan mendapatkan sanksi yang sama, tergantung seberapa berat orang itu melakukan pelanggaran hukum. Terus ada buku, kenapa? Melambangkan apa? Kumpulan-kumpulan peraturan hukum. Tuh, Mbak Puja. Dan yang terakhir ada palu hakim. Palu ketok apa palu hakim ya? Palu hakim. Kenapa, Mia? Betul, melambangkan kepastian hukum. Nah, ini ya, timbangan, buku, palu hakim. Timbangan itu keseimbangan hukum, buku itu kumpulan peraturan hukum, dan palu hakim itu kepastian hukum. Selanjutnya, manfaat mempelajari sistem hukum di Indonesia. Manfaat kalian untuk pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Kompetensi intinya bisa kalian lihat ada kompetensi yang mengandung sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini juga ada kompetensi dasar. Kita mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada indikator pencapaian kompetensi,
mengidentifikasi sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus nanti kalian juga menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini, pada aspek pengetahuan dan keterampilan, yang aspek pengetahuan, setelah mengamati gambar dan tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan benar. Dan yang kedua, setelah melaksanakan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami penggolongan hukum dengan benar. Nanti kalian membuat peta konsep dari aplikasi Canva itu tentang penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. Untuk penilaian, biasa Bu Dikna melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap, Bu Dikna lihat dari observasi sikap kalian selama pembelajaran. Terus ada penilaian pengetahuan, nanti kalian mengerjakan latihan soal melalui Google Form. Dan penilaian keterampilan secara berkelompok membuat proyek peta konsep papan tulis digital melalui aplikasi Canva. Nah, ini kita masuk di materi. Coba kalian lihat. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kelihatan nggak, Sus? 1945 Pasal 27 Ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di sini? Nah, dari video tadi, intinya apa? Ya. Setiap manusia harus melek hukum agar terhindar dari pelanggaran hukum. Iya, karena setiap orang atau warga negara harus tahu apa itu hukum. Kalau dia tidak tahu apa itu hukum, cenderung akan melanggar hukum, iya kan? Benar, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum agar terhindar dari pelanggaran hukum. Lah, yang kita bahas pertama nanti adalah karakteristik hukum mengenai pengertian hukum dan penggolongan hukum. Ya, pengertian hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Bagaimana kalau di negara kita tidak ada hukum? Acuh tak acuh. Terus hancur, bisa saja hancur. Iya, semisal di dalam berlalu lintas kita ada peraturan lalu lintas. Kalau tidak ada peraturan lalu lintas itu akan terjadi apa? Kecelakaan, iya kan? Pelanggaran lalu lintas contohnya apa? Tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM, iya kan? Masih di bawah umur sudah berkendara, ya kan? Itu bisa menjadi pelanggaran hukum dan membahayakan. Apabila orang itu tidak tahu kalau di negara kita itu ada peraturan rambu-rambu lalu lintas, pasti akan terjadi kecelakaan. Sekarang tugas kalian berdiskusi kelompok tentang penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. Sekarang boleh HP-nya dikeluarkan. Kemarin Bu Dikna sudah bagi ya. Kelompok 1 tentang apa kemarin, Lintang? Oke. Kelompok 2
Berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya. Kelompok 3. Ya, berdasarkan sifatnya dan wujudnya. Kelompok 4. Dan cara mempertahankannya. Berdasarkan isi dan cara mempertahankannya. Sekarang silahkan kalian berdiskusi, Budikna beri waktu. Silahkan. Ya, bagus. Sudah? Oke. Sudah ya, Budikna lihat hasil kalian bagus-bagus, kreatif-kreatif. Maka dari itu, untuk salah satu kelompok mempresentasikan ke depan. Bisa kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Ini ya. Oke, silahkan. Sini, Tang. Hadap sini nanti. Dari sini terus hadap sana apa? Ini Bu. Ya, Ini ya Bu. sini ya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok 1. Presentasikan tentang hasil dari aplikasi Canva yang membahas tentang klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum adalah pembagian atau penggolongan hukum atas masing-masing kategorinya. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi hukum berdasarkan sumbernya dan tempat berlakunya. Berdasarkan sumbernya ada 4 hukum, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, hukum jurisprudensi adalah hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi keputusan dalam pengadilan. Sekarang hukum berdasarkan tempat berlakunya ada 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. Yang terakhir, hukum asing, yakni hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Yang dari saya ada pertanyaan. Tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kapasitas hukum dan hukum itu harus
pendidikan pakai keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Di sini keadilan klasifikasi hukum berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu hukum mengatur dan hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur adalah hukum atau peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar demi ketertiban. Yang kedua, hukum memaksa. Hukum yang memaksa adalah hukum atau peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar demi ketertiban. Yang kedua, klasifikasi hukum berdasarkan wujudnya. Ada dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Hukum subjektif adalah hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Apakah ada yang kurang jelas? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya. Dari hasil proyek kalian, berarti tadi biasanya kan kita hanya mengetahui bahwa hukum itu paling adanya cuman hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, ya kan? Padahal ternyata hukum, klasifikasi hukum itu ada banyak sekali. Terus selanjutnya, Bu Dikna sudah kirimkan latihan soal. Coba kalian cek di grup WA kalian link soal untuk pembelajaran hari ini. Silahkan bisa dikerjakan. Sudah? Oke. Ada yang nilainya kurang dari 72? Tidak. Alhamdulillah, pintar-pintar ya. Sekarang refleksi manfaat pembelajaran. Jadi, karena biasanya taunya penggolongan hukum itu hanya ada 3, ternyata penggolongan hukum atau klasifikasi hukum itu ada banyak sekali. Manfaatnya apa? Kalian bisa mengerti apa itu hukum, terus klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum itu ada 8, tapi di dalam 8 itu ada beberapa hukum yang lain atau anak-anak yang lain. Iya kan? Untuk hari ini yang mau menyimpulkan pembelajarannya, Bu Dikna persilahkan maju ke depan, Mbak Muna. Baik, Bu.
Mulai. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, pengertian kumpulan peraturan yang terdiri atas norma-norma dan saksi-saksi. Klasifikasi berdasarkan hukum yaitu terbagi menjadi 8, yaitu isi, cara mempertahankan, sumber, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, sifat, dan wujudnya. Dan sifat-sifat itu dibagi menjadi 2, yaitu mengatur dan memaksa. Ya, dari pengertian hukum, penggolongan hukum, terus sifat Sifat. hukum. Sanksi apa sifat? Sanksi, ya. Sanksi hukum. Sanksi hukum apa tadi? Memaksa dan mengatur. Terima kasih Mbak Muna. Dalam pembelajaran ini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, biar semangat lagi. Berdiri. Ayo baju ayo. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, boleh duduk. Terima kasih semuanya. Tidak ada yang tanyakan ya. Jadi kita akhiri, berarti besok kita sudah masuk ke sistem peradilan di Indonesia. Kalian bisa baca-baca modul terlebih dahulu. Jadi kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.